Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu pada hari ini dalam acara nonton bareng film pendek Janur Kuning sekaligus memperingati Hari G30 SPKI. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta teman-teman sekalian yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 6 Barabai, yang ketiga putaran film pendek yang berjudul Janur Kuning, yang keempat kuis, yang kelima doa, yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Acara kedua, sambutan Bapak Kepala SMA Negeri 6 Barabai kepada Bapak Johan Syah SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati dan banggakan kepada Bapak Ibu guru pengajar SMA Negeri Barabai, yang ulun sayangi seluruh siswa-siswi SMA Barabai. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul lagi di tempat ini dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan bagi kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat-sahabat serta pengikut jalan jemaat. Yang pertama, ulun sangat bangga pada hari ini, sangat bahagia benar pada hari ini, karena sesuatu hal yang baru ini dapat kita laksanakan, yaitu pembuatan film pendek yang digagas dari beberapa orang guru untuk pelaksanaan memperingati hari 30 September atau berlanjut dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Yang intinya supaya mengingatkan kepada kita seberataan, khususnya siswa-siswi yang usianya masih muda, apa gerang itu sejarah lah. Nah, ini berhubungan dengan mata pelajaran sejarah, apa lagi? PKN, sosiologi. Nah, ini untuk kegiatan pembuatan film ini. Nah, seingat Bapak, mau ibu lagi halus nih, ada Janur Kuning nih filmnya. Itu setiap tanggal 10 November, nah, Hari Pahlawan. Nah, itu pusatnya Janur Kuning nih di Surabaya lah, Petatang. Di Surabaya ya lah. Di Janur Kuning Surabaya ya lah. Jogja lah. Nah, untuk memperingati 10 November itulah. Nah, itu sampai di Gedung Juwita di Barabai itu. Nah, selain itu ada juga pemutaran film G30 TKI lah. Nah, itu panjang filmnya. Itu diwajibkan dulu kami siswa-siswi untuk melihatnya di Gedung Juwita di Barabai. Nah, sekarang lapangan futsal lah. Nah, itu dulu diskon. Nah, yang berikutnya, betapa bahagianya lagi Bapak melihat dengan hasil Bapak dilihatkan dulu Bapak lah. Nah, kreativitas dari guru-gurunya pembina membuat skenario lah, lah. Nah, skenario-nya untuk pembuatan film ini kemudian diterapkan kepada seluruh pemain. Nah, Bapak lihat hampir sempurna pelaksanaannya. Nah, di luar dugaan Bapak.
Tapi Bapak, itulah keyakinan Bapak dengan bubuhan pian sebadaan siswa ini. Bapak nak caman bertahan ke guru, buhan pian tuh cerdas. Hah? Sebadaan siswa SMA namanya cerdas. Kenapa? Buhan pian semangat kesekolahan itu lah. Nah, semangat untuk memperoleh ilmu itu tinggi benar. Nah sekarang Bapak lihat, setiap pagi bubuhan pian nih, tahun itu lagi yang lambat, paling banyak berlima yang lambat lagi. Meningkat terus. Ujar Bapak, itulah beberapa keyakinan bubuhan pian tuh pintar dan cerdas. Nah, setelah dicoba diberi skenario, kalian bisa mengaplikasikannya, melaksanakannya. Kayak apa kan kisahnya? Kamu membuat dengan demonstrasi, tinggal laku kalian sesuai skenario. Itu luar biasa kan? Itu keterampilan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Kalian menjiwai, menghayati seperti itu tuh. Nah itu Bapak sangat bangga melihat bubuhan SMA 6 nih. Ujar Bapak, gurunya, kan? Sabadataan guru harus modifikasi metode pembelajaran. Kenapa? Disodorkan skenario, bukan kalian bisa melaksanakan. Sekarang gurunya harus kreativitas, karena siswanya cerdas, gurunya harus lapang belajar nih, mencari metode pembelajaran yang lebih bagus lagi. Bapak hendak guru-guru nih, Bapak minta maulah metode video pembelajaran seorang. Bawa tuntut nih Bapak Ibu, karena sudah ada hasilnya ini. Siswa kita, Ibu Bapak ibaratkan lah, siswa kita ini sudah luar biasa. Jadi bubuhan pian harapan Allah lagi lah. Nah, kayak apa anak kita ini cerdas, ibarat memberi makanannya, makanan apa supaya sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Orangnya genjang makan nih, mau diberi makan sedikit-sedikit saja, ada kuat fisiknya. Tapi bila pian beri makanan-makanan yang banyak yang bermutu, insya Allah seluruh siswi SMA akan cerdas orangnya. Nah, akhlak mulianya sudah ada timbul, sudah ada lah malaikat pada hati kalian. Bapak yang pertama terkejut waktu hendak sambil kipayah semalam, uji Pak Ijud, jangan menyempurnakan sekolahan lah kayak Pak. Sekali berjalan, bujuk masuk ke dalamnya. Nah, dari siswa seorang anak berapi-api. Nah, itu ternyata sudah tertanam pada diri kalian ada akhlak yang mulia. Sekarang sampah lagi nih, sampah sebagian ada pun. Bapak semalam situ 2 jam lebih membenam sampah di muka gudang olahraga tuh. Apa yang berapa orang sampai 8 hadis itu duduk membenam sampah, bawa baju sampah gitu lah. Pun pada situ udah ada sikap-sikap untuk akhlak mulia yang timbul. Kemudian mudah-mudahan setelah melihat cerita ini, Bapak harapkan apa yang Bapak tuntut kepada siswa sekalian, tirulah pemain-pemainnya itu, kreativitas individunya, tiru. Oh ini yang bagus. Setelah itu untuk mengingatkan daripada sejarah negara kita sejarah negara kita. Mudah-mudahan dengan melihat film pendek Janur Kuning ini, ada motivasi untuk kalian meningkatkan diri, kreativitas, mandiri. Betul tuh di P5, di proyek Pancasila ada Wak. Itulah harapan Bapak. Kemudian dalam kesempatan ini Bapak minta maaf ya Reda, semalam ada mengguntingi rambut bubuhan pian. Karena yang Bapak gunting itu masuk ke sini bubuhan anggur sudah kena jepar api akan rambut lah. Iyalah. Jadi Bapak mau maaf Reda kalau pian sakit hati apa karena Bapak potong rambut lah. Sebagian ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nikmatilah tontonan hari ini.
Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk pembacaan doa kami minta dengan hormat kepada Bapak Ibu Dinur SAG. Kepada Bapak kami persilahkan. Mudahan anak-anak kita seberataan pintar-pintarlah, rajin lawan perhatian. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya dalam dunia Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Semoga dengan doa tadi acara pemutaran film pendek kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Langsung saja kita memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pemutaran film pendek berjudul Janur Kuning yang dipersembahkan oleh OSIS SMA Negeri 6 Barabai. Hadirin yang kami hormati, dimohon agar selama pemutaran film ditonton dengan seksama tanpa suara. Terima kasih, selamat menonton. Sebelum pemutaran film pendek ini, dimohon untuk seluruh siswa untuk sebaik-baik menyimak, karena nanti di akhir penayangan ada kuis, ada pertanyaan untuk bundian dan berhadiah. Kalau ini ada dananya, hadiah utama itu adalah sepeda listrik. Emang ada dananya? Emang ada 20.000 atau 30.000 kita diberikan. Silakan simak bujur-bujur dari awal sampai akhir. Terima kasih. Welcome to the Base Space Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan cerita singkat tentang peristiwa Janur Kuning. Janur Kuning adalah sebuah peristiwa peperangan yang terjadi di Yogyakarta. Kemudian peristiwa Janur Kuning ini dikenal dengan peristiwa serangan bom 1 Maret tahun 1949. Kenapa disebut dengan Janur Kuning? Karena peristiwa serangan bom 1 Maret tahun 1949 itu karena Janur Kuning digunakan sebagai penanda yang diberikan kepada para pejuang serangan bom 1 Maret pada tahun 1949 di Jakarta. Janur Kuning ini diberikan kepada para pejuang yang diantaranya adalah Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat Yogyakarta, adalah dengan tujuan untuk mengusir penjajah Belanda yang mana berhasil menguasai kota Yogyakarta yang pada waktu itu adalah merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. Dalam peristiwa serangan 1 Maret 1949 ini banyak melibatkan banyak tokoh. Di antaranya adalah Letnan Kolonel Soeharto, kemudian Sultan Hamengkubuwono ke-9, kemudian juga adalah Jenderal Sudirman. Kemudian yang memimpin serangan 1 Maret 1949 ini adalah Letnan Kolonel Soeharto, yang merupakan mendapat mandat atau titah dari usulan dari Jenderal Sudirman yang meminta kepada Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar kiranya serangan umum 1 Maret ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Tujuan daripada serangan umum 1 Maret 1949 adalah ingin membuktikan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melawan para penjajah, terutama Belanda yang ingin kembali menguasai bangsa Indonesia. Selanjutnya marilah kita saksikan
cerita singkat dari peristiwa serangan Om 1 Maret 1949 yang diperankan oleh siswa-siswi SMA Negeri Nambarakai dan disponsori oleh OSIS SMA Negeri Nambarakai. Seorang gibran yang mana sudah pastinya bisa mempertahankan negeri ini. Sebagai seorang TNI, kita harus berjuang. Indonesia memang benar-benar merdeka. Aku akan Kamu sampaikan salam saya kepada Sri Sultan. Baik Pak, aku berangkat. Siapa senjata siap seperti namanya Pak menyerang lewat bisa mampu. Tindakan-tindakan liar dan melecehkan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi harus kita atasi. Dan kita juga harus mengatasi penderitaan rakyat yang telah dilakukan oleh belanja. Ya Pak. Otak sudah dibikin untuk melalui segala dengan yang lain. Pak Sudi, siapa?
posnya. Karena berada dalam berjuang waktu. Maka untuk perjalanan kedua ini harus memakai tanda di bahunya. Apa tandanya Pak? Ya. Tandanya jendol kuning. Laksanakan tugas kalian. Jadi rumah kita di Mitra Belanda ya. Iya, ibu pindah ke Belanda. Ibu di Taman Belanda. Kita tinggalkan rumah ini segera. Siapa? Karena kita telah menangkapi kekuatan tentara kita. Dan kita sudah dapat melakukan serangan balasan. Serangan ini akan menunjukkan kepada rakyat bahwa akan perang masih ada. Perintahkan 2 orang kurir untuk menghubungi komandan sektor kapan kita mengadakan serangan balasan. Kemudian kirimkan seorang untuk menjaga sektor selatan. Pasti mereka itu dia. Siapa kalian? Ekman Senatama. Itu kalian saya tugaskan untuk komandan divisi untuk melaporkan rencana kita untuk menemui panglima divisi. Beritahu Kamarudin untuk segera kembali ke posnya semula.
Sekian, merdeka. Jono, kau kumpulkan pasukan dalam kota dengan urusan. Film telah berakhir. Terima kasih telah menonton dengan baik. Langsung saja kita memasuki acara yang keempat, yaitu kuis yang akan dipandu oleh Bapak Tamjila. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, acara berikutnya sudah kita sampaikan tadi adalah kuis bagi siswa yang tidak ikut dalam adegan film tersebut. Jadi kepada siswa yang ikut dalam adegan tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan jawaban. Pertanyaan yang pertama, kuis yang pertama adalah sebutkan 3 tokoh yang terkenal dalam film Janur Kuning yang sudah disampaikan. Silakan angkat tangannya. Silakan. Oh, silakan. Bedewi maju, Bedewi. Oh, Bedewi pemain yang bukan pemain dalam film. Silakan. Kita batasi Silakan. Pertanyaan pertama adalah sebutkan 3 tokoh yang terkenal dalam film tersebut. Maju ke depan. Sri Sultan, Jenderal Sudirman, Soeharto. Pertanyaannya 3 tokoh yang paling terkenal di film Janur Kuning disebutkan tadi adalah Jenderal Soeharto, kemudian Jenderal Sudirman, ada satu lagi Sri Sultan. Sri Sultan tuh kada jelas Sri Sultannya. Jadi kami kasih 20.000 untuk jawaban yang paling tepat adalah Jenderal Soeharto, Jenderal Sudirman, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Siapakah nama teman Anda yang memerankan sebagai Jenderal Sudirman? Silakan. Yang bukan pemeran. Silakan yang perempuan. Silakan. Jedan. Maju Jedan. Silakan. Siapakah nama pemeran dalam film dari teman kalian yang berperan sebagai Jenderal Sudirman? Muhammad Rizki.
Terima kasih. 10.000. Karena pertanyaannya gampang. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana posisi atau tempat terjadinya Perang Janur Kuning yang kita kenal dengan serangan umum 1 Maret 1949. Silakan yang perempuan lagi. Yang perempuan. Maju, berdiri, langsung berdiri. Berdiri, ya, saya maju depan. Hadiahnya 20.000 kalau bisa. Silakan. Yogyakarta. Jadi tempat daerah yang terjadinya serangan umum 1 Maret adalah Yogyakarta. Terima kasih. Karena Yogyakarta adalah merupakan ibu kota negara Republik Indonesia pada waktu itu. Ini yang mana terus pertanyaannya, nah, kada ada nangannya Bang. Kada panjang kada dapat hadiah kena. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan berikutnya ini agak lebih sulit adalah dari peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, jelaskan tujuan daripada serangan umum 1 Maret 1949 di kota Yogyakarta. Silakan berdiri. Tadi sudah disebutkan dari Bupati Mah. Tujuannya ingin membuktikan bahwa Tentara Nasional Indonesia masih mampu untuk melawan penjajahan Belanda. Ini dapat hadiah 30.000. Ternyata mudah untuk dia. Jadi benar, tujuan daripada serangan umum 1 Maret 1949 adalah bahwa Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia ingin membuktikan bahwa masih mempunyai kekuatan yang baik untuk melawan penjajahan Belanda. Karena pada waktu itu di mata dunia Indonesia seolah-olah kekuatannya melemah. Karena habis yang pertama tahun 1945 adalah melawan penjajahan untuk pelaksanaan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 1949 adalah untuk melawan penjajah Belanda kembali yang melakukan agresi militer kedua di Yogyakarta yang ingin kembali menguasai Indonesia. Kenapa bangsa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia? Itu berikan pertanyaan berikutnya adalah kenapa bangsa Belanda ingin kembali menjajah bangsa Indonesia yang sudah merdeka? Silakan. Semuanya boleh. Pemeran film juga boleh, silakan. Kenapa bangsa Belanda masih ingin kembali menjajah bangsa Indonesia yang sudah nyata-nyata menyatakan kemerdekaannya? Silakan Tuan. Tuan. Setelah kalahnya Jepang di dalam Perang Dunia II, Belanda kembali menuju Indonesia dikarenakan kekosongan pemerintahan pada saat itu. Jadi pemerintahan di Indonesia lagi kosong dari penjajah setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Jadi jawabannya kurang tepat. 10.000. Silahkan ada yang bisa. Katanya bahwa Indonesia pada waktu itu disebut dengan vacuum of power,
kekosongan kekuasaan karena kekalahan Jepang atas sekutu pada waktu itu. Itu terjadi pada tahun 1945. Sedangkan ini adalah 1949. Kenapa bangsa Belanda ingin menguasai Indonesia kembali? Silakan. Ada. Ini 15.000 lagi nah. Silakan. Ada. Ada 50.000 Bapak Gardena. 50.000. Ini pertanyaan terakhir lah, pertanyaan terakhir. Pertanyaannya adalah kenapa bangsa Belanda ingin kembali menjajah bangsa Indonesia pada tahun 1949 tersebut, padahal Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945. 4 tahun setelah Indonesia merdeka, bangsa Belanda ingin kembali menjajah Indonesia. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, Irli silakan. Ini pertanyaan terakhir lah. Baik, seperti pertanyaan yang dipaparkan oleh Bapak, kenapa bangsa Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia? Padahal Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Karena Belanda tidak ingin mengakui Indonesia itu merdeka, dan Indonesia adalah wilayah yang kaya dengan alam, kaya dengan tumbuhannya, kaya dengan semuanya. Dengan karena itu, Belanda ingin menjajah dan menguasai Indonesia kembali, ingin memperebutkan kekayaan alam dan menjadikan negara boneka. Terima kasih. Jawabannya kurang sangat benar sekali. Terima kasih. Benar apa yang disampaikan oleh saudari kita Irli, bahwa kenapa bangsa Belanda ingin kembali menjadi Indonesia pada Indonesia sudah merdeka, karena Belanda belum mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena ketika 350 tahun bangsa Belanda menjajah Indonesia, ketika Jepang pada tahun 1942 datang ke Indonesia mengalahkan Belanda yang berkuasa di Indonesia 350 tahun, dikalahkan oleh Jepang, orangnya yang kecil-kecil, sipit-sipit matanya, Belanda kalah pada tahun 1942. Jadi Belanda tidak mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, itu pada intinya lah, karena Belanda mengetahui Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam yang luar biasa. Terima kasih. Itu kuis kita, acara kita terakhir, yaitu kuis berhadiah. Silakan, ada yang sampaikan lagi? Bapak, silakan. Karena waktunya kita sudah selesai, maka acara pemutaran film pendek Janur Kuning yang dilaksanakan, yang dibuat oleh siswa-siswi SMA Negeri Barabai dan disponsori oleh OSIS SMA Negeri Barabai sudah selesai. Maka kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemeran tokoh yang memerankan di film Janur Kuning tersebut, dan kepada seluruh keluarga besar SMA 6 yang terlibat dalam pembuatan film tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Maka kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.